Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyaksikan live streaming kami di Instagram Citra Garden Goa. Nah, untuk hari ini saya selaku Head of Marketing Citra Garden Goa akan berbincang-bincang mengenai bagaimana atau how to make your house more homey. Nah, nanti akan bergabung dengan kita seorang arsitek dan interior designer namanya Pak Johnson Irtanto. Nanti akan gabung bersama kita juga live di sini. Nah, untuk yang sudah bergabung dengan saya di sini ada Ibu Fitria selaku Consumer Loan Manager Bank Maybank. Nantinya juga akan sharing ini gimana caranya bisa beli rumah ya, Bu Fitria ya. Ya. Jadi nggak cuma gimana caranya mendesain rumah kita supaya kita betah di rumah, tapi nanti Mbak Ia juga akan sharing gimana nih kalau misalkan kita mau beli rumah itu ada nggak solusinya supaya kita bisa beli rumah walaupun dengan kondisi sekarang ya teman-teman. Nah, mungkin Pak Johnson sudah bisa bergabung dengan kami. Pak Johnson Irtanto nantinya akan sharing di sini bersama kami juga. Pak Johnson sudah bisa bergabung? Ada Pak Johnson. Sudah ada? Ya, halo. Oh, sudah. Halo Pak Johnson. Ya. Siang, semuanya siang. Siang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya untuk bisa gabung di live Instagramnya kami dan bisa sharing nantinya ya Pak ya. Ya, bisa. Gimana kabar semua? Baik Pak. Iya. Mungkin saya langsung ini aja Pak ya, kita langsung mulai aja ya sesinya Pak ya. Boleh. Iya. Pertama-tama mungkin saya pengen ini aja, mungkin Pak Johnson bisa kenalan dulu lah sama teman-teman di sini. Iya. Jadi nama saya Johnson Irtanto. Saya pemilik perusahaan dari perusahaan saya sendiri, Johnson Tan Arsitektur Interior. Sudah berjalan lebih dari 1 tahun lebih. Terus saya juga udah kenal dengan orang-orang Citralun udah lama. Gitu. Oh iya Pak. Jadi saya langsung mulai aja Pak ya. Pertanyaan pertama yang buat Pak Johnson. Mungkin Pak Johnson selaku arsitek atau desain interior sudah punya pengalaman yang banyak ya di bidang ini. Bisa diceritain ya pengalaman Pak Johnson selama menjadi arsitek dan interior designer. Itu pernah kerja proyek apa aja Pak Johnson? Jadi kan udah 1 tahun lebih saya kerja, ini udah memang lumayan makan banyak asam garam juga. Jadi dari kerjaan yang cuman kerjain rumah yang datang dari jam 8 bisa sampai jam 10 malam. Ada juga yang udah pernah kerja sampai yang kita kerjanya kan mungkin di mall juga. Jadi ya kerjanya kerja subuh juga. Ya, jadi beberapa yang saya udah kerjain itu ada rumah contoh, rumah tinggal, restoran, rumah sakit, terus interior kapal, lobi mall, sama kantor. Yang paling terakhir itu rumah sakit di Parepare. Gitu. Parepare Pak Johnson ya? Iya. Rumah sakit apa ya Pak ya? Rumah sakit Hasri Ainun Habibie yang di Rumah Sakit Regional barusan diresmikan Pak Gubernur ya? Sama Pak. Interior ya? Ya, itu diresmikan. Desain sama dikerjakan. Thank you. Oke, saya langsung ini aja Pak ya. Saya punya pertanyaan nih buat Pak Johnson. Saya akhir-akhir ini sering dengar tentang konsep smart living Pak ya.
Jadi di dunia interior saya sering mendengar kata-kata itu sebenarnya apa ya Pak ya, smart living itu seperti apa konsepnya, dan bisa nggak diterapin untuk rumah-rumah seperti tipe-tipe yang ada di Citra Garden itu kan tipe-tipe kayak tipe 35, tipe 42, tipe 40, mungkin bisa dijelasin nggak Pak Jameson tentang konsep smart living ini? Bisa. Kalau smart living sebenarnya kan itu dari katanya sendiri udah sebenarnya artinya kita hidup dengan cara yang smart. Secara smart yang itu bisa dicapai dengan dua ini sih, dari dua aspek. Sebenarnya itu dari area tempat tinggal kita sendiri dengan rumahnya itu sendiri. Nah, yang pertama kalau dari tempat area tinggal itu ada 4 poin. Ada dari kenyamanan, keamanan, sehat, sama efisien. Nah, dari 4 ini kalau tercukupi, pasti udah mencapai yang namanya smart living. Begitu kalau yang kita tahu misalnya kenyamanan bisa dari rumahnya sendiri, keamanan mungkin nggak perlu sampai teknologi rumahnya yang uh, mensupport keamanannya itu sampai luar biasa. Misalnya juga dari area tempat tinggal ada security yang jaga 24 jam, itu juga mendukung. Kalau sehat itu kan berdasarkan dari area lingkungannya, menyupport nggak untuk kita bisa sehat. Terus yang keempat, efisien, apakah dia punya area tempat tinggal mempunyai fasum-fasum yang fasilitas umum yang dapat membuat kita lebih efisien tinggal di satu tempat di area tersebut. Nah, kalau saya yakin dari kalau developer yang saya tahu kalau Citra Garden Goa harusnya udah mencukupi itu semua. Nah, terus dari aspek tersebut ada lagi aspek yang dari dalam rumah sendiri. Kalau dari dalam rumah sendiri itu bisa dicapai dengan misalnya kita buat rumah kita, apalagi kalau dengan ukuran yang terbatas, itu kita buat dengan konsep yang namanya open space. Open space itu gimana? Jadi kita usahakan seminim mungkin tanpa sekat supaya terasa ruangannya lebih luas. Nah, kan kendalanya rumah dengan luasan yang terbatas, mungkin terasanya kayak harusnya ini ruangannya kan misalnya 3x3 atau 4x3 atau misalnya 5x4, tapi terasanya lebih lega karena nggak ada batasan di situ. Kita hindari sekat. Tapi walaupun kita butuh sekat, mungkin kita bisa gunakan sekat yang mobile yang bisa dilipat. Kalau misalnya kita butuh aja baru dipakai, atau bisa kita buat misalnya dari custom furniture, kita bikin sekat yang bisa berfungsi juga dengan rak. Jadi bisa memperindah ruangan itu sendiri dan bisa menjadi penyekat ruangan juga, mempunyai dua fungsi. Tapi kalau memang saya rasa terlalu sempit, nggak usah dipaksakan juga. Terus yang kedua, bisa juga menggunakan furniture custom yang vertikal. Jadi secara luasan, walaupun luasannya kecil, kita bisa misalnya pilih 1 atau 2 bidang dinding yang kita bisa manfaatkan secara penuh. Jadi area penyimpanan apakah kita gabungkan jadi tempat rak TV, sekaligus tempat pajangan. Jadi mungkin kesannya nggak perlu misalnya kita masuk satu ruangan, kan ada 4 bidang itu biasa. Kita pilih 4-4-nya dipenuhin semua, pilih 1 aja yang dipenuhin, itu jadi tempat penyimpanan yang maksimal, sehingga terasa kita masuk rumah, kita masih punya ruang yang cukup besar untuk kita bisa tinggal. Karena sebenarnya yang paling penting dalam rumah itu akan mempengaruhi psikologis kita dan mood kita. Kalau kita rasa terlalu sempit juga, nggak ada ruang gerak. Nah, yang ketiga, kita bisa ngakalin dengan cermin. Karena cermin itu kan sebenarnya elemen yang sebenarnya magical sekali, mampu menciptakan ilusi seakan-akan ruangan tersebut bisa lebih luas, bisa lebih lega, bisa memberikan efek pantul sehingga ruangan tersebut mungkin bisa lebih besar setengah kali lipat dari yang seharusnya. Malah kan begitu itu di belakang sofa. Kenapa di belakang sofa? Betul. Ya, Jadi kalau kita tempat di belakang sofa, sudah Pak Johnson jelaskan itu memang dapat banget Pak ya kalau di Citra Garden Pak ya.
betul, bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa Karena kalau cermin dimanfaatkan. itu yang tadi saya bilang bisa memberikan efek yang luar biasa untuk ruang tamu. Kan ruang tamu itu yang paling efektif dan bisa ditempatkan juga di furniture custom. Jadi memberikan efek yang lebih luas. Sebenarnya itu 3 aspek untuk dapat dicapai di rumah kita sendiri sih. Hmm, oke, baik Pak Johnson. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang mau tanya nih sama Pak Johnson, bisa langsung komen ya di kolom komentar, Iya. bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nanti akan dijawab langsung sama Pak Johnson nih. Nah, untuk pertanyaan saya Iya. selanjutnya, kan ini sekarang kondisinya kita semua lagi pada di rumah nih Pak ya, lagi Betul. pada work from home semuanya. Ada nggak ya tips lagi dari Pak Johnson gitu buat kita yang lagi work from home, gimana caranya supaya kita betah gitu di rumah, supaya nggak bosen, apalagi kan sekarang kalau misalkan weekend kita nggak bisa kemana-mana juga, mall ditutup, terus Betul. tempat rekreasi ditutup, semuanya ditutup. Jadi gimana caranya supaya teman-teman semua di sini bisa merasakan kenyamanan, tinggal di rumah, betah di rumah, nggak bosen, dan juga menciptakan yang namanya rumah yang sehat gitu Pak ya. Boleh nggak di-share sedikit Pak tipsnya ke teman-teman semua Pak? Ya memang sih wabah COVID ini cukup menghalangi aktivitas kita ya. Iya Pak. Menghalangi banyak. Sudah memasuki bulan kedua sejak Pak Presiden ngumumin kita untuk work from home. Saya juga udah di rumah udah 2 bulan. Aktivitas bahkan produktivitas juga nurun memang. Iya. Ya selama COVID ini ada 2 sih yang bisa saya bagi 2, bisa dilakukan selama COVID, bisa dengan mungkin setelah COVID baru bisa ini. Kalau memang punya ide juga sekalian untuk merenovasi, membuat lebih segar, mungkin bisa dilakukan setelah COVID. Kalau yang bisa dilakukan selama COVID, mungkin kita mungkin kita mulai menata ulang rumah kita. Kan untuk bisa lebih betah, itu kita biasanya butuh efek visual yang lebih menarik. Jadi kita rasanya lebih betah. Atau juga kita mulai dengan berkreasi. Misalnya di rumah ada foto frame yang lebih atau apa, kita coba berkreasi diletakkan di belakang sofa atau di satu area dinding. Kita coba aja tuh berkreasi, pakai taruh misalnya coba cari foto-foto lama, taruh di dinding tersebut. Mulai dari ukuran yang besar, yang kecil, coba aja dipadukan. Tapi kalau misalnya kita coba sesuaikan dengan proporsi bidangnya juga. Kalau misalnya bidangnya luas dan gambarnya cukup luas, ya satu aja, nggak usah terlalu tinggi, nggak usah terlalu rendah juga. Tapi bisa juga kita main istilahnya pakai namanya itu disesuaikan, pakai misalnya tiga artwork yang kita pasang, jadi kan memberikan estetika yang berbeda juga. Sama juga kalau misalnya kita pakai foto frame yang besar dipadukan dengan yang kecil, masihkan estetika juga yang berbeda. Yang kedua, kita juga bisa memulai dengan menata kembali ruangan kita. Mungkin siapa tahu kan ruangan kita yang selama ini kita udah tinggalin, misalnya sebelum COVID terjadi, itu kan kita nggak pernah perhatiin, ternyata ruangan kita sendiri mempunyai potensi untuk mencapai kenyamanan yang lebih tinggi. Misalnya kita mungkin tata ulang penataan, kalau misalnya di kamar tidur, penataan tempat tidurnya, lemarinya, mejanya kita coba set ulang, terus kita coba bermain di situ, yang sehingga mungkin penataan furniturnya bisa lebih efektif dan bisa membuat ruang gerak kita lebih nyaman. Misalnya paling pengaruh itu di ruang gerak, dan mulai kita coba tambahkan sedikit aksesoris tambahan. Misalnya kalau di ruang tamu kita pindahin sofa, dapat posisi sofa yang nyaman, coba cari bantal-bantal, misalnya ada bantal sofa yang kita padukan, misalnya yang motifnya berbeda. Jadi
menimbulkan kesan yang, oh ini kayaknya Suasana bukan baru rumah Pak, saya ya? yang kemarin, Iya. memberikan nuansa yang baru. Bisa juga taruh dengan karpet yang proporsional ukurannya, jadi biasanya lebih besar sedikit dari lebar sofanya. Itu bisa ditambahkan dengan itu supaya ya itu nuansa barunya dapat, feel feel betah di rumahnya dapat. Karena kan kalau 2 bulan di rumah juga Iya. bosan sih pasti, Bosen Pak. pasti bosan. Betul. Yang ketiga, bisa juga memberikan aspek tanaman hijau. Jadi kalau misalnya coba cari di luar atau gimana, tambahkan tanaman hijau, karena kan tanaman hijau itu memberikan kesan asri, nyaman, sehat. Juga memang secara saya udah pernah coba di rumah sakit. Rumah sakitnya udah cantik, udah ditaruh semua furniture, naruh cuman satu pot tanaman kecil aja itu udah bisa memberikan kesan yang beda jauh, memberikan kesan yang hidup. Nah, itu bisa dengan tanaman yang hidup atau artifisial juga beda. Bisa juga bisa. Kalau yang hidup mungkin kita bisa pakai yang misalnya, kalau yang misalnya suka dengan tanaman kaktus bisa, cuman mungkin harus ditempatkan di tempat yang aman. Iya. Ada tanaman dolar, ada juga tanaman palem kuning bisa dipakai supaya bisa menghidupkan area rumah kita sendiri juga. Terus kalau yang keempat mungkin sedikit sedikit ini ya, tapi untuk meningkatkan kenyamanan biasanya saya sih selama saya di rumah mungkin kita coba pasang aja putar musik atau pengharum ruangan sehingga mensupport juga kita punya perasaan secara efek psikologi kita itu bisa nyaman di rumah, karena itu akan mempengaruhi. Misalnya kita putar musik yang tenang, yang bisa membangkitkan mood juga, terus aroma misalnya pengharum ruangan itu bisa menenangkan, bisa supaya selama COVID ini, selama kita di rumah kita bisa rasa nyaman dan dapat betah, juga mungkin malah bisa meningkatkan produktivitas karena kan kita jadi mungkin bisa mengatur stresslessnya kita. Nah, kalau yang mungkin perlu dilakukan setelah COVID, itu kita mungkin bisa dengan mencoba renovasi kecil-kecilan sehingga bisa mencapai kenyamanan yang lebih. Misalnya dengan kita memperbaharui ruang tamu kita atau menata kembali atau mencari furniture baru. Namun ya nggak usah berlebihan, yang penting kan sesuai dengan proporsinya aja. Misalnya kita menggunakan wallpaper, jadi kesan barunya dapat. Sebenarnya bisa dilakukan sih selama COVID, cuman takutnya kan biasa ada orang yang mungkin agak takut kan kalau orang yang dari luar datang untuk kerjain, ya takut juga. Jadi ya mungkin kalau saya rasa mungkin saya setelah COVID aja lebih baik kita fokus, misalnya untuk ruangan tersebut kita fokuskan cari yang 1-2 bidang. Nah kita pilih tuh cari lukisan atau foto atau di wallpaper atau dikasih pencahayaan atau mungkin kasih custom furniture supaya mungkin bisa mencapai smart living yang tadi yang dijelaskan. Terus yang keenam mungkin dengan memperbarui penjelasannya Pak ya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin teman-teman yang sudah gabung di sini mau bertanya ke Pak Johnson bisa langsung di kolom komentar. Ini kayaknya yang bertanya ya. Oh iya, dari Pak Iwan ada yang bertanya nih Pak Johnson. Kalau misalnya rumah yang tidak terlalu luas tapi pengen buat kolam ikan Pak, ikan koi, ada trik khusus nggak atau cara supaya kita buat kolam tapi nggak membuat rumah jadi sempit? Kalau dari saya mungkin bisa dengan kita bikin kolamnya itu di area depan. Jadi mungkin mengorbankan sedikit taman. Jadi dapat dipadukan kolam ikan tersebut dipadukan dengan area-area taman, itu kan memberikan kesan yang lebih hidup lagi. Jadi mungkin kalau misalnya ada taman ya kita coba korban. Kalau enggak mungkin kita coba bikin kolam yang
modelnya ke arah vertikal, namun kita coba tambahkan uh, artificial bisa membuat walaupun memang kolam tersebut istilahnya kayak akuarium vertikal, tapi kesannya bisa lebih dapat. Tapi kalau saya sih lebih pilih, lebih bagus korbankan tamannya sedikit, kita bikin kolam ikan, nggak perlu berapa besar, sehingga elemennya bisa nyatu, elemen kolam ikannya dengan tamannya itu akan terlihat lebih asri sih, kalau menurut saya. Gitu. Begitu, Pak, ya. Berarti dipadukan dengan taman ya Pak Johnson ya. Betul. Karena kalau dia berdiri sendiri juga, sebenarnya kurang asik juga, lebih bagus Iya ya. dia dipadukan dengan taman sehingga dia lebih terasa hidup. Lebih terasa hidup. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain juga yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Atau mungkin dari Bu Fitria yang udah gabung di sini juga sama saya, apa ada yang mau ditanyakan langsung kepada Pak Johnson? Saya ada satu pertanyaan Pak Johnson. Selama ini Pak Johnson ngerjain kan sudah banyak proyek yang dikerjakan. Itu kebanyakan customer-nya itu minta konsep seperti apa desain interiornya? Oh, kalau selama ini yang saya kerjakan lebih banyak sih ke minimalis ya, karena minimalis mungkin lebih menghemat tempat dan dapat maksimal penempatannya. Secara fungsi juga dapat, penyimpanannya semua dapat. Terus kan kalau minimalis mungkin kalau setelah 6 bulan kelihatannya biasa aja, tapi itu bakal timeless. Begitu ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman di rumah. Ada lagi? Loading tuh. Oh, sorry. Jadi, enggak. Sudah ditambah. Putus chat. Putus semua. Putus dengan Putus dengan Pak ini ya, Pak Johnson. Ya udah, kalau gitu gak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. Jadi itu tadi sharing dari Pak Johnson, sharing yang sangat mengedukasi dan bermanfaat banget bagi kita semua yang mungkin lagi pada bosen tinggal di rumah, bisa merealisasikan idenya Pak Johnson tadi. Kalau kita bisa berkreasi walaupun dengan kondisi saat ini kita masih bisa fokuskan di ruangan-ruangan tertentu supaya kita bisa merasa nyaman gitu ya. Terima kasih buat Pak Johnson sharingnya yang sangat bermanfaat hari ini. Mudah-mudahan bisa diinterpretasikan ke teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan bincang-bincang nih ya sama Ibu Fitria yang sudah hadir di sini sama kita sebagai Consumer Loan Manager dari Bank Maybank. Halo semua, selamat siang. Selamat siang Ibu Fitria. Semoga sehat-sehat selalu ya semua. Amin. Oh ya, Pak Johnson mau gabung lagi sama kita. Boleh. Oh ya, boleh kita. Siapa tahu masih ada yang mau Ya, siapa tahu masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang mau di-sharing lagi sama Pak Johnson. Udah bisa? Udah bisa. Oh ya, Pak Johnson udah balik lagi Pak ya? Iya, tadi sempat terputus. Tadi putus Pak. Iya. Iya. Jadi ada pertanyaan ya dari Bu Ria, udah ya? Sudah Terjawab ya? Sudah terjawab. Jadi mungkin Pak Johnson saya cuma mau bilang terima kasih banyak Pak, sharingnya bermanfaat banget. Terima kasih udah sempat. Terima kasih udah mau gabung di kita hari ini. Semoga Pak Johnson sehat selalu dan beserta keluarga. Terima kasih sudah mau gabung di Instagram kita. Saya yang terima kasih juga. Semoga terus sehat, tetap aman semuanya, stay safe, stay home.
Iya, oke Oke, Pak. thank you. Terima kasih banyak Pak Johnson. Thank you. Ya, oke. Selanjutnya mungkin sama Ibu Fitria ya, saya lanjut ya. Saya lanjut dengan Ibu Fitria. Untuk apa namanya? Saya nih sebenarnya mau beli rumah nih Bu. Harganya itu 400 jutaan di Citra Garden. Tapi saya nggak punya budget cash. Kira-kira ada solusi nggak nih dari Bu Fitria sebagai yang sudah lama di KPR ya? Ada dong, ada banget. Ada ya solusinya. Soalnya saya nggak punya uang cash 400 juta itu gimana, mau dapat dari mana Bu? Iya, jadi kalau untuk kayak Mbak Oki yang mau beli rumah harga 400, masih ada ya harga 400 juta di Citra Garden? Masih dong Bu ya, Masih. Nah, jadi kalau untuk yang nggak punya uang cash dan pengen punya rumah, itu bisa mengajukan pembiayaan lewat KPR di Maybank. Nah, karena Maybank itu kan punya banyak macam produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, kemudian kita juga terutama untuk bulan ini kita ada promo bunga KPR kita itu mulai dari 0,61%. Bunga 0,61%. Luar biasa. Kayak yang di Desa. Nah, itu salah satu solusi kan, kita menawarkan bunga yang murah. Ya, sangat murah sih. Sangat murah. Mungkin boleh di-compare lah untuk saat ini Maybank yang paling murah. Bunga 61. Kemudian kita juga ada produk untuk pembiayaan untuk KPR kaum milenial. Nah, itu namanya KPR Aku Bisa. Nah, jadi itu segmennya untuk ya para kaum milenial yang saat ini pengen punya rumah tapi mungkin belum bisa bayar cash, jadi itu bisa lewat pembiayaan KPR. Nah, kita bisa biaya itu dengan tenor sampai 30 tahun. Cukup lama kan ya? Oh ya, 30 tahun. 30 tahun Luar biasa. Karena biasanya saya dengar sih cuma sampai maksimal itu 25 tahun. Ya, 20 tahun, 15 Ya. tahun kayak gitu ya. Ya. Ini 30 tahun. Ini 30 tahun Mbak Oh, Oki. luar biasa. Jadi kalau harga-harga 400 jutaan ya, mungkin cicilannya itu kurang lebih bisa sampai 2 jutaan aja sebulan. Ya, daripada pakai nongkrong di kafe Iya, kan benar, sebulan juga kurang lebih kan 2 jutaan Iya, ya. benar. Mending pakai investasi rumah. Oh ya, betul sekali. Nah, kenapa kita harus pilih Maybank gitu, Mbak Fitria? Nah, Apa kira-kira apa kelebihannya selain yang tadi ya? Apa kelebihannya dibandingkan mungkin KPR bank lain? Nah, kalau di Maybank ya selain bunga kita sekarang yang paling rendah, proses kita juga cepat dan mudah. Jadi tidak ribet. Ya, kita juga ada yang namanya easy approve. Jadi customer DP 30%, kita udah bisa langsung approve. Yang penting BI checking atau slipnya ya lancar. Kemudian dia ada syarat dan ketentuannya, misalnya tenornya maksimal 7 tahun. Itu kita ada program seperti itu yang easy approve. Jadi nggak ribet lagi untuk dokumen. Ya, benar-benar. Kita benar-benar cuma lihat dari hasil BI checkingnya, slipnya. Oh gitu. Iya sangat mudah banget karena soalnya selama ini yang saya tahu itu ribet banget untuk proses KPR itu kita mesti kumpul berkas macam-macam. Ya. Ini kalau isi approve berarti cuma BI checking Ya, ya? BI checking dan data-data pribadi aja ya. Itu aja kita pakai udah bisa ikut program easy approve ini. Oh udah bisa ya. Bisa. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya ada teman-teman yang mau bertanya langsung juga sama Bu Fitria di sini, silakan tulis aja langsung di kolom komentar ya, teman-teman. Sambil kita bincang-bincang lagi Mbak Fitria, mungkin seputar Maybank, seputar KPR ya. Kalau untuk tenornya tadi dari 10 tahun sampai 30 tahun ya. Luar biasa memang. Jadi kita benar-benar mau support untuk yang pengen punya rumah. Oh iya, sekedar info ya teman-teman di sini, untuk Maybank ini adalah support terbesar untuk KPR di Citra Garden. Jadi nomor 1 yang paling besar lah. yang paling banyak mensupport kita di KPR itu ada Maybank. Dari tahun 2018 sampai 2019 itu Maybank masih ratingnya nomor 1 di Citra Garden gitu. Jadi recommended lah untuk teman-teman yang mau KPR di sini. Oke Maria, saya kira cukup ya, atau
Gimana Kak? Ada yang mau lagi di-sharing atau gimana? Kalau mungkin dari pemirsa ada yang mau ditanyakan, silakan saya. Oh iya, boleh kalau masih mau bertanya, masih ditungguin sama Bu Ria tentang KPR. Kalau misalkan mau tanya, bisa langsung di kolom komentar, teman-teman. Yang jelas kalau kita di Maybank kan kita punya banyak produk yang Mbak Oki, jadi disesuaikan benar-benar dengan kebutuhan konsumen. Iya. Kita ada KPR juga yang bebas penalti. Itu namanya KPR floating rate. Jadi bunganya dari awal itu mengikuti SBI. Nah, itu dia bebas penalti. Bebas penalti. Kemudian ada juga yang namanya KPR bebas bunga. KPR bebas bunga ini KPR di mana saldo tabungannya nasabah bisa mengurangi beban bunganya setiap bulan. Jadi kalau yang punya dana cukup ini lebih bisa ditaruh di rekening, itu bisa jadi pengurang untuk opsi bunganya. Jadi sebaik kita banyak banget produk yang tinggal disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Iya, intinya bagaimana kebutuhannya teman-teman itu akan dijawab, akan diselesaikan oleh Maybank. Ya. Kalau ada yang mau ngajukan KPR boleh langsung telepon atau boleh ke kantor Maybank juga. Kantor kami di Jalan Kajola Lido, nomor 6 ya. Boleh cari tim marketing KPR, tapi selalu ready ke sana. Oh gitu ya. Mungkin bisa DM juga. Ya boleh. Silakan di follow. Silakan di follow Instagramnya Fitria.Chandra ya. Iya. Ya, kalau misalkan ada yang mau DM langsung bisa langsung DM. Kalau yang mau beli rumah juga di Instagram bisa. Silakan DM Ibu Oki. Silakan langsung DM di Instagram Citra yang kedua. Nah, kami akan langsung mengeksekusi dan melayani teman-teman semua yang ada di sini. Oke, masih ada lagi Bu yang mau di-sharing atau kayaknya belum ada yang mau bertanya? Nanti next aja kalau Ya, ada ini yang bisa langsung di DM. langsung. Ya, boleh DM langsung kalau memang masih menerawang Ya. mengawang-awang gitu ya. Masih belum pada paham, mungkin bisa langsung DM atau follow Instagram. Jadi dengan follow Instagramnya Bu Fitria Chandra, langsung DM aja, DM pribadi. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih buat Bu Fitri yang udah menyempatkan waktunya di sini. Saya juga terima kasih Mbak Oki sudah diundang join di acara Citra Garden. Ya, sampai ketemu lagi di live streaming Citra Garden Goa di waktu selanjutnya. Mungkin tanggal 16 nanti kita akan join bareng Joyful untuk Hari Raya Nisa temanya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa.